Langsung saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Pak Bahaki mengenai pembuatan aksi nyata seperti apa. Silakan Pak Bahaki, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 13 Balikpapan Kota serta Ibu Sunarti selaku staf dari PGP Kalimantan, dan insya Allah tadi juga hadir Ibu Wiwi selaku kepala PGP, ya, Balai Guru Penggerak se-Kalimantan Timur. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta inayahnya. Kita masih diberi kesempatan pada siang hari ini dalam cuaca yang ya setengah panas setengah mendung. Insya Allah mudah-mudahan niat kita karena mencari ilmu, belajar bersama, dan senantiasa diberikan pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Ya Muhammad Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Baik, para hadirin sekalian, sebetulnya saya di sini bukan pemateri ya, artinya belum pantas ya untuk menjadi pemateri. Cuman kemarin sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman termasuk ibu kepala sekolah sendiri untuk menyarankan membuat webinar ini untuk share ini apa praktik baik baik. Nah, ini maka terlaksana sudah pelatihan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang berada di sini ini tidak hanya bukan saya menggurui, akan tetapi kita belajar bersama. Nanti pun di sini saya bukan yang paling mahir, paling pintar, tidak. Bahkan mungkin saya paling di bawah lah rankingnya, tapi kita nanti saling sharing saja, lebih tepatnya apa keluhan-keluhan yang ada, kemudian nanti curahkan, kita akan jawab insya Allah, dan di sini nanti akan dibantu jawab juga oleh Ibu Sunarti dari BGP Kaltim. Baik teman-teman, menyingkat waktu langsung saja. Di sini saya akan eh, langsung praktik ke aksi nyata. Sebelum aksi nyata, mungkin tadi ke pelatihan mandiri dulu ya, Bapak Ibu. Ini adalah gambaran dari platform PMM kita seperti ini. Ini kalau di HP. Nah, kalau di laptop biasanya seperti ini. Coba. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini adalah gambaran PMM kita, platform kita yang ada ketika kita lihat di laptop. Nah, perbedaannya kadang kalau di HP kita cuma tidak bisa melihat LMS, ya, yang kemarin sudah di-share atau disampaikan oleh Bu Tri Inayat, bahwa LMS ini yang ada di HP tidak bisa dibuka. Nah, terus kemudian ini adalah rekod kerja kita nantinya kita kerjakan. Ada pelatihan mandiri yang insya Allah hari ini kita bahas, kemudian komunitas ini Kombel belajar, terus kemudian ada peluang-peluang untuk menjadi seleksi kepala sekolah bagi mereka yang eh, sudah sesuai, kemudian ada refleksi kompetensi, ada juga pengelolaan kinerja. Yang kemarin sudah dibahas tuntas insya Allah pada pelatihan hari kemarin tentang pengelolaan kinerja. Baik, di sini saya akan eh, sekedar sharing saja praktik baik tentang pelatihan mandiri yang ada di platform PMM kita semua. Saya tidak akan eh, apa share atau ngobrol tentang teorinya, akan tapi kita coba langsung praktek. Baik Bapak Ibu yang ada di webinar ini adalah gambaran platform mandiri kita ya. Saya ulangi mulai awal. Jadi kita pilih platform di sini, di pelatihan ini, atau di PMM kita, di pelatihan mandiri. Nah, ini kita klik. Kemudian kita kemana lagi? Nah, di sini ada untuk Anda, topik, sama aksi nyata, yang paling atas. Nah, di sini untuk Anda ini ada rekomendasi belajar. Banyak sekali referensi-referensi yang bisa Ibu ambil atau Ibu pelajari untuk dijadikan pemahaman untuk kita semua.
Kemudian ada progres topik, ada juga webinar. Nah, Ibu kalau mau ikut-ikut webinar, ada semua. Nah, insya Allah di tempat kita, karena seminar ini atau BIMTEK ini kita share juga di Kombel kita, maka insya Allah sudah muncul di sini. Nah, tadi Ibu Sunarti mohon izin, tadi ketika disuruh absen untuk yang share untuk aksi nyata, dapat berapa sertifikatnya gitu Bu ya. Tadi insya Allah ada itu dari Palembang, 7 sudah, Masya Allah. Luar biasa. Jadi di sini ada webinar, progres, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke topik. Nah, topik ini ada beberapa topik Bapak Ibu yang perlu dipelajari. Ya. Terus kemudian yang perlu diperhatikan lagi bahwa topik ini tidak semuanya untuk guru. Ya, kita harus jeli. Di mana kita cara melihatnya? Di bawah tulisan tema ini. Nah, ini untuk kepala sekolah, untuk wakil dan guru. Ada juga kadang untuk kepala sekolah sama pengawas. Ada juga untuk kepala sekolah dan wakil. Ya, kita yang sebagai guru misalnya, ya silakan ambil materi-materi yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, untuk ini kurikulum operasional satuan pendidikan, pahami tahap awal part 1. Nah, itu untuk kepala sekolah dan wakil. Kecuali kalau Bapak Ibu guru yang mau menjadi kepala sekolah mungkin bisa lah untuk lihat-lihat topiknya, belajar-belajar topiknya gitu ya. Nah, tapi memang kebanyakan ini yang mendominasi memang untuk guru, kepala sekolah seperti itu. Baik, mari kita langsung pilih salah satu topik Bapak Ibu ya. Di sini, nah kalau gambar seperti ini Bapak Ibu, biru laut ini ya, berarti kita sudah pernah mengerjakan topik-topiknya ya, kemudian tinggal mengerjakan aksi nyatanya. Nah, kalau yang seperti ini, yang masih kosongan ini ya, karena ini untuk kepala sekolah dan wakil, tidak, saya ini aja untuk guru. Nah, ketika kita buka ini, maka muncul seperti ini. Nah, ini materi yang belum pernah kita kerjakan sama sekali. Langsung saja kita buka materinya. Nah, di sini modul 1 itu terdiri dari 2 materi, gitu cara bacanya Bapak Ibu. Kisaran waktu yang diperlukan menonton video, mempelajari dengan refleksi dan posisinya kisaran 1 jam. Ya Bapak Ibu ya. Kayak kalau kita itu tapi itu tepung itu. Kalau kita itu loh sampai kan bukan orang Bugis kan. Nah, kemudian ini adalah materi-materi atau modul yang ada di mana ini daerah-daerah pembelajaran masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sudah tahu semua ya perihal ini. Tinggal kita langsung saja ke aksi nyata ya. Seperti contoh ini. Nah, aksi nyata ini sudah mengerjakan modul semua. Terus kemudian aksi nyatanya, kalau di sini aksi nyatanya dari singkong, kok dari singkong, dari ada iklan kayaknya ini. Ada kan, tahu kan? Pernah lihat? Baik. Ini topik-topik yang sudah kita pelajari, kemudian kita tinggal aksi nyata. Aksi nyata ini Bapak Ibu, silakan diklik. Terus kemudian kita lanjutkan. Bentar. Nanti. Nah, Bapak Ibu, biasanya pada aksi nyata ini, kenapa kok sering ditolak dan lain sebagainya ya? Coba saya jangan di topik ini karena topik ini cuma pilihannya satu Bapak Ibu. Nah, di sini numerasi aja. Nah, kenapa kok biasanya kita itu sering ditolak aksi nyata kita? Karena ternyata materi yang kita sampaikan di aksi nyatanya atau yang slide yang kita buat tidak sesuai dengan pilihan kita. Maka dalam menentukan, kita harus jeli apakah di materi ini kita akan memilih aktivitas penguatan numerasi di mata pelajaran atau penerapan dari konkret ke abstrak. Kadang memang banyak dari kita, saya nggak diterima-terima karena salah pilih di sini. Materinya membahas tentang penerapan dari konkret ke abstrak
Akan tetapi nyontrengnya harusnya nyontreng yang kedua, dia nyontreng yang pertama. Maka itu insya Allah tertolak. Seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Kita coba kita ambil satu contoh. Saya contreng yang atas ya. Oke, kemudian mulai lengkapi. Oke, contreng semua. Ya lanjutkan. Nah, di sini ada file yang harus kita upload ya berupa PDF atau slide ya dan lain sebagainya. Pokoknya yang di PDF-kan atau dokumen Word yang di PDF-kan juga bisa, silakan. Nah, kemudian kita juga harus jeli juga dalam memilih judul. Kadang memang kita tertolak karena judul kita tidak sesuai. Ya, di sini aksi nyatanya membahas apa, judulnya membahas apa, seperti itu. Yang paling mudah untuk mencari judul adalah ini saja kita buat judul. Nah, seperti ini. Kita jadikan judul aksi nyatanya. Kemudian di sini ada deskripsi. Tulis dengan detail, artinya sesuai. Kalau misalnya di sini ada 1-2, ya tulis 1-2. Ceritakan konteks, kemampuan numerasi peserta didik yang ingin dikuatkan. Nah, silakan dideskripsikan. Kemudian nanti nomor 2-nya apa, seperti itu. Kadang kita cuman nulis sembarang di sini, kebanyakan juga ini pengaruh dalam penilaian aksi nyata. Ya, terus kemudian ini refleksinya apa? Setelah itu dicentang-centang, kemudian kumpulkan. Kemudian Bapak Ibu, nanti ketika ditolak, terus bagaimana gitu ya? Nah ini gambarannya kalau ditolak seperti ini Bapak Ibu. Ya, butuh perbaikan aksi nyata. Ketika butuh perbaikan aksi nyata ini ada 2 opsi Bapak Ibu. Kita bisa banding atau kita perbaiki. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita cara bandingnya? Maaf. Bagaimana kita cara bandingnya? Cara bandingnya seperti ini. Nah, kita lihat dulu saran perbaikan. Jadi di sini kan ada saran perbaikan Bapak Ibu ya. Nah, di sini tadi kita buka, di bawahnya itu ada saran perbaikan, maka muncullah seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, kita akan ditegur ya, akan di-share oleh PMM bahwa kenapa kesalahan kita kok tidak diterima seperti itu ya. Nah, ternyata di sini aksi nyata Anda tidak sesuai panduan. Pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan tema. Kadang yang disampaikan oleh Bu Sunati tadi juga nyampe juga ke kita. Misalnya aksi nyata Anda plagiasi atau banyak ngambil kemiripan dengan orang lain misalnya. Pasti disampaikan seperti itu. Tapi kalau memang itu benar-benar karya Anda semua, silakan ajukan banding. Kalau memang ini sudah dilaksanakan, ini sudah kita benar-benar kita membuat, silakan ajukan banding. Dan nanti banding pun sampai ketemu sertifikat pun itu punya proses yang kemarin sesuai dengan disampaikan oleh Bu Sunarti kemarin. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Pada sesi masalah membahas tentang pelatihan mandiri. Nah, untuk aksi nyatanya Bapak Ibu, aksi nyata ini kalau saya menyarankan memakai aplikasi Canva. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu di Canva ini sendiri, ya, Canva itu kaya dengan materi atau topik, template dan lain sebagainya. Tetapi tidak saya wajibkan untuk Canva, akan tetapi saya menyarankan lebih enaknya ke Canva. Baik, kita langsung ke Canva ya. Di pelatihan mandiri Bapak Ibu kita dapat reward ketika kita sudah mempunyai aplikasi atau akun topik belajar mandiri ini, kita bisa mengakses Canva secara free. Artinya free gimana? Template-template yang akan kita gunakan, biasanya kita pakai email yang Gmail kita, itu pasti berbayar. Nah, pada Canva yang memakai akun belajar kita tanpa bayar, gratis total. Insya Allah sudah dibayar oleh Bu Sunarti itu. Mohon maaf Bu, biar gak sepaneng ini waktunya. Ngantuk-ngantuknya orang ini Bu. Iya Pak, aman Pak. Baik Bapak Ibu,
misalnya kita mau mencari presentasi ya, ketik aja di sini presentasi. Kita mau membuat presentasi ya, silakan klik aja di sini. Nah, di sini kita akan ditawarkan atau kita temui beberapa template yang mau kita buat, yang pengen kita pakai seperti itu. Kalau di apa PowerPoint kita harus masih menata dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita kaya dengan template. Nah, seperti ini kita anggap template ya Bu ya. Nah, kita ambil satu, misalnya kita ambil yang ini misalnya. Sesuaikan template. Jaringan Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal kita rubah-rubah di sini. Nah, ini ada profil pelajar Pancasila, pengertian dan 6 dimensinya. Nah, kita ketika membuat aksi nyata, ya, maka kita tinggal cari Canva, kemudian kita manfaatkan template-templatenya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa kita rubah dengan apa ini gambarnya atau dengan muka kita sendiri, ya. Silakan, tinggal disesuaikan dengan template-templatenya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika kita mau merubah animasi-animasi ini atau gambar kartun-kartunnya, kita tinggal cari di elemen. Nah, ini elemen ini Bapak Ibu ya. Elemen ini silakan cari apa yang diharapkan, misalnya anak sekolah. Nah, ini banyak Bapak Ibu ya, lihat semua. Nah, ini biasanya kalau di Canva Pro, kenapa ini melanjutkan? Kalau di Canva yang pakai akun Gmail, biasanya dia pasti Pro, yang gambar toga wisuda ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sini Edu. Nah, kalau di Edu ini bisa kita buat. Artinya, kenapa? Misalnya di Pro pun bisa kok kita pakai, memang. Akan tetapi gambar yang kita pampang itu nanti ada watermarknya. Di sini ada tulisan Canva gitu ya. Nah, harapan kita kan tidak ada watermarknya atau tidak ada labelnya ya di gambar yang akan kita pakai. Sehingga desain kita kelihatan bagus, kelihatan indah, dipandang seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pakai yang ada watermarknya atau ada labelnya, pasti aduh desainnya kok kayak gini ya, ambil milik orang, nggak bisa buat sendiri seperti itu ya. Kesannya kita plagiasi. Jadi plagiasinya terlalu nampak gitu Sunarti ya. Makanya nggak lolos-lolos kita Iya. Iya. menggunakan itu Nah, kan. seperti itu Bapak Ibu. Nah, silakan dimanfaatkan sendiri, kita tinggal isi konten-kontennya ya di sini. Kemudian misalnya mau kasih gambar kita sendiri tuh. Nah, silakan diunggah, kita ambil apa foto kita sendiri misalnya kalau punya, kita unggah di sini. Nah, terus kita ambil di komputer kita. Siapkan foto kita. Nah, seperti itu tinggal upload, nanti tinggal diklik muncul sudah. Contoh yang ini ada anak siswa saya ya Bu ya, saya masukkan. Ini saya dulu, ini yang sudah saya download kemarin, nah saya masukkan. Nah kemudian, waduh Pak kok kelihatan ngotak gitu ya, gimana kalau tubuhnya saja yang kita ambil misalnya. Ya sudah klik aja, terus kemudian edit foto, ya. Ntar Bapak Ibu sabar, masih loading. Nah di edit foto ini Bapak Ibu, ada penghapus LB. Nah, penghapus LB. Penghapus LB itu penghapus latar belakang gitu, Bu ya. Kalau dulu kita sebelum ada akun ID ini kita memakai Gmail, penghapusan LB ini cuma dibatasi 3 kali. 3 kali hapus, 3 kali pakai. Selepasnya kita harus suruh bayar. Seperti itu. Tapi dengan berkahnya kita mempunyai akun Belajar ID ini, kita bisa mengakses Canva dengan selancar-lancarnya lah. Jadi tidak ada lagi untuk apa nih, oh saya nggak bisa gitu aja. Bukan nggak bisa karena malas saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Betul, betul, betul. Betul ya. Betul sekali. Nah,
Nah ini Bapak Ibu, tadi yang tadinya di belakangnya ada backgroundnya ini sudah terhapus secara otomatis coba. Justru Canva ini sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang memang disediakan untuk secara dibuat untuk kecerdasan buatan atau AI ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya AI sendiri sudah dulu banyak sudah bermunculan, akan tetapi istilah AI itu baru saja dikenal. Artinya seperti apapun yang semula harusnya kita kerjakan berhari-hari itu bisa lebih cepat, lebih efisien waktu kita dan hasilnya insya Allah maksimal seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu misalnya kita mau ini profil ini saya ganti ya, saya rubah 013 balik papan kota. Seperti Bapak Ibu. Nah, kadang di sini kok besar semua, pengen mengecilkan hurufnya seperti itu ya. Sebetulnya nanti insya Allah di bulan depan ya, Ibu Haji, kita adakan lagi Ya, pelatihan Canva khusus gitu ya. Jadi betul. karena memang kita dalam sendi-sendi Proses Canva ini kita masih ini banyak yang ya. perlu dibahas. Nah, ini saya sampaikan Mm. secara garis besar saja seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita berkenan tidak huruf besar semua, ada besar ada kecil. Nah, kita klik titik 3 ini, di sini ada. Nah, otomatis kan kalau mau besarkan lagi ya seperti itu. Nah, kalau misalnya besar semua ini biasanya mutlak, biarpun tidak di caps lock di apa laptop kita, pasti dia secara otomatis besar karena dia bacanya huruf besar semua seperti itu. Baik, kita lanjutkan misalnya kita langsung ke topiknya, misalnya apa yang pertama gitu ya. Nah, kita tinggal nambah-nambahkan gambar atau materi-materi yang kita mau muat di aksi nyata kita, bisa kita masukkan di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, itu gambaran belajar bersama melalui platform PMM dan Canva ini. Mungkin cukup Bapak Ibu ya. Sekarang saya kasih lihatlah karya saya yang sudah saya buat. Seperti itu. Kita buka satu. Nah, baik. Assalamualaikum Bu. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ini karya aksi nyata saya di topik fasilitas pembelajaran seperti itu ya. Nah, kemudian isinya apa saja? Sebentar masih loading Bapak Ibu. Mudahnya fotonya BHK. Gak mudah lagi Bu, ganteng lagi ya kan. Mantap. Sengaja biar yang tidak terima protes gitu nah Bu, biar gak ngantuk ya kan. Nah, Nah, seperti ini gambarannya teman-teman ya, aksi nyata yang sudah saya buat ya. Kemudian ini nanti ini belum selesai teman-teman. Nah, ini saya masih pakai apa ini template-nya mereka, template yang saya pakai belum saya rubah-rubah isinya. Nah, ini cuma halaman depannya saja. Saya tinggal menyesuaikan isi-isi yang sesuai sudah yang kita pelajari di topik fasilitas pembelajaran seperti itu. Ya, misalnya saya mau rubah itu template-nya misalnya ya tinggal cari aja di sini ya. Dan ini teman-teman selain presentasi yang kita harapkan, itu kita ternyata juga bisa membuat undangan, flyer-flyer, apapun yang berbasis poster, kita bisa buat di Canva ini. Dan kemudian misalnya teman-teman, loh kalau misalnya saya download satu ini, jadinya gambar. Padahal saya berharap jadi PDF. Nah, kita tinggal download, ya. aku tanda tangan terus. Kita tinggal download, kemudian kita unduh di sini. Nah, di sini ada tawaran teman-teman. Ada PDF standar, ada cetak PDF, ada PPT.
Nah, barangkali misalnya mau kita convert ke PPT, silahkan pilih PPT. Kemudian kalau kita mau berharap untuk menjadi JPEG atau PNG misalnya, PNG sama JPEG ini foto Bu ya, Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih JPEG atau PNG, tinggal kita download seperti itu. Jadi insya Allah Canva ini sudah canggih untuk kita membuat aksi nyata pada platform PMM, platform Merdeka Belajar kita. Baik Bapak Ibu, mungkin kiranya cukup ya karena limitnya waktu yang ada. Nanti kita sembari TikTok atau ngobrol bareng terkait nanti misalnya ada pertanyaan ya nanti kita tanggapi dan kita musyawarah sepakati bersama, kita sharing lah seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasi dalam Zoom ini ya. Apabila saya ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama membawa materi ini. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahaki atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya adalah kita memasuki sesi tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung open mic ataupun menulis pertanyaan di kolom chat nanti akan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pajar tuh. Karena sudah ada pertanyaan di kolom chat, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Dari Bapak Fajar, SDN 002 Balikpapan Kota. Pak, gimana caranya kita ketahui letak kesalahan pembuatan aksi nyata, padahal sudah membuat sesuai dengan tema? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Fajar. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita harus jeli dalam pemilihan yang pertama ya. Oh iya, saya sudah memilih sesuai kok apa yang sudah saya lakukan. Oke. Kemudian kita juga yang perlu kita perhatikan selanjutnya, yaitu ini komentar atau apa yang harus kita lakukan, refleksi yang harus kita lakukan, pembenahan yang harus kita lakukan ketika kita tertolak pada topik yang sudah kita kerjakan seperti itu. Nah, kita bisa saksikan di sini ya, Bapak Ibu. Nah ini, aksi nyata ini salah satu contoh ya teman-teman ya, aksi nyata tidak sesuai. Ternyata kita masih diklaim tidak sesuai. Tapi kalau memang Bapak Fajar sudah sesuai, ya sudah ajukan saja untuk banding bahwa aksi nyata yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan keadaan misalnya. Dan saya juga pernah ada di fase itu, Bapak Ibu, saya juga ajukan banding. Ya banding saya seperti itu. Saya sudah melakukan dengan sebenarnya, ya aksi nyata ini saya buat dengan apa adanya dan kita lakukan dengan sebenarnya. Dan alhamdulillah diterima berikutnya seperti itu. Dan sekarang sudah bersertifikat seperti itu Bapak Ibu. Ya, ada lagi? Lima? Jadi intinya jangan lelah untuk mencoba ya Bapak Ibu, mungkin bisa diajukan bandingnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau boleh langsung menulis di kolom chat.